Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, siswa kelas 11. Kita ketemu dengan saya, Suwondo, mata pelajaran fisika, ya, yang mungkin selama satu semester kita nggak ketemu. Nah, di dalam materi ini yang akan kita bahas adalah tentang gelombang mekanik, ya. Materi baru. Tetapi materi ini sesungguhnya ada di lingkungan kita. Di keseharian kita ada materi-materi yang mungkin secara tidak sadar kita sering mengalami atau melihatnya. Misalnya yaitu yang kita bahas gelombang mekanik. Apa sih gelombang mekanik itu? Ya, gelombang mekanik itu adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya ini memerlukan adanya medium itu perantara, ya. Kalian sudah tahu bahwa tidak semua gelombang itu merambat memerlukan medium. Nah, yang kita bahas kali ini khusus yang memerlukan medium atau zat perantara sehingga energinya dapat tersampaikan. Nah, misalnya kita melihat di sini ada beberapa. Yang pertama adalah gelombang air. Apa mediumnya? Mediumnya air. Kemudian gelombang bunyi. Apa mediumnya? Mediumnya udara. Kemudian gelombang tali. Tentu saja tali itu sendiri. Kemudian ada gelombang pada seringki atau pegas. Ya. Jadi energinya akan tersalurkan melalui beberapa jenis gelombang tersebut. Sumbernya apa? Sumbernya adalah getaran atau usikan, ya. Jadi tanpa ada usikan, tanpa ada getaran, maka tidak akan terjadi gelombang mekanik tersebut. Kemudian tadi sudah dicontohkan. Nah, ini yang pertama, ini adalah gelombang air, ya. Mediumnya tadi sudah ada air. Kemudian ada gelombang bunyi. Ya, kita mendengar suara itu melalui telinga kita ketika kita ada di ruang yang tidak hampa. Kemudian ada gelombang tali. Nah, gelombang tali, kita bermain tali gitu ya. Kalau zaman SD itu ada main tali, beberapa teman. Nah, itu mediumnya tali. Kemudian ini yang dimaksud seringki tadi, seringki. Di sini ada renggangan, ada rapatan ya, ada renggangan. Itu jadi ada semacam usikan. Di dalam gelombang mekanik, ya, tentu saja kita akan ketemu dengan beberapa besaran. Yang pertama adalah periode, itu T, ya, periode. Mana periode? Ini periode T. Periode itu apa? Periode adalah waktu. T besar sama dengan T, waktu yang diperlukan untuk, ya, menempuh atau terjadinya beberapa satu gelombang minimal, ya. Itu T besar, periode. T kecil adalah waktu. Kemudian N itu adalah apa? N adalah banyaknya gelombang. Kemudian yang berikutnya pasti ada frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu waktu. Dalam hal ini kemudian bisa dituliskan kalau tadi T sama dengan T kecil per N, kemudian di situ F frekuensi itu adalah jumlah itu N kecil per T kecil, ya. Jumlah gelombang yang terjadi dalam satu waktu tertentu. Apa hubungannya T dengan F? T dinyatakan sebagai seper F atau F sebagai seper T, ya. Kemudian di dalam perambatannya, ya, pasti ada gelombang yang merambat. Misalnya ada gelombang di air, ya. Di air merambat gitu. Ada usikan kemudian merambatkan energi ke tepi. Sesungguhnya yang bergerak itu bukan airnya tetapi adalah energinya yang dibawa oleh usikan tadi. Maka V sama dengan lambda kalikan F atau lambda per T. Ini besaran-besaran yang ada di dalam materi gelombang mekanik. Ini dicontohkan. Kalau kita bicara soal gelombang mekanik, ada beberapa sifat. Yang pertama, ini adalah gelombang tali yang dipantulkan, ya.
Untuk ujung bebas, ya, ada ujung yang terikat. Jadi kalau ada tali itu diusikkan, maka energinya akan menjalar dan nanti sampai tempat pemantulan dia akan kembali. Bisa juga yang bawah ini adalah pemantulan atau refleksi cahaya. Ya, dalam hal ini kalian sudah tahu bahwa ada sudut sinar datang, ya, ada sudut sinar pantul. Maka sudut sinar datang dengan sudut sinar pantul itu sama. Ada garis normal, ini garis normal, ya, garis normal yang putus-putus itu. Sehingga sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Kemudian sinar datang, garis normal, dan sinar pantul itu di dalam hukum Snellius dinyatakan terletak dalam satu bidang datar. Oke. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sifat kedua, yaitu pembiasan. Dalam hal ini kalau kalian misalnya punya gelas diisi air, kemudian kalian masukkan pensil atau penggaris, maka yang terjadi adalah penggaris atau pensil itu nampak seolah-olah putus. Nah di sini sama. Jadi ini ada bidang batas. Yang bawah itu medium lebih rapat, yang atas itu medium yang kurang rapat. Jadi ada cahaya sinar masuk dari medium kurang rapat, kemudian menuju ke medium yang lebih rapat, maka pembiasannya atau dibelokkan atau dibiaskan mendekati garis normal, ya. Itu yang terkait dengan pembiasan, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi ini kita bicarakan soal sifat-sifatnya dulu. Kemudian bisa diinterferensikan. Yang pertama ini ada dua gelombang yang panjang gelombangnya sama, yaitu yang biru itu. Yang biru ini, lambdanya sama, amplitudenya sama, maka kalau dijumlahkan akan menjadi yang merah. Kenapa? Karena amplitudonya gelombangnya sefase. Kemudian yang kedua di sini ada gelombang biru dan gelombang hijau, itu amplitudenya sama. Kemudian fasenya berlawanan. Maka kalau dijumlahkan akan menjadi gelombang lurus, ya, gelombang lurus yang garis merah itu, ya, garis merah. Yang ketiga, kalau ada gelombang yang berbeda, ini ada gelombang hijau dan gelombang biru. Gelombang hijau dan biru itu kalau diinterferensikan menjadi gelombang merah. Hijau dan biru itu amplitudenya sama, tetapi terjadi perbedaan fase sehingga hasilnya tidak seperti gambar yang pertama ini, ya. Ada perbedaan hasil akhir yaitu tentang amplitudenya, ya. Oke, yang ketiga terkait dengan difraksi atau penyebaran atau pembelokan. Kalau ada gelombang datang, ini gelombang datang, ya, gelombang datang ke sini, gelombang datang, kemudian dilewatkan pada celah, mana celahnya ini celah, maka akan sebagian dipantulkan, tapi sebagian diteruskan. Ini diteruskan. Yang diteruskan, kalau celahnya sempit, jadinya yang bawah ini, jadinya yang bawah, jadi akan melengkung. Semakin lebar celah, maka gelombangnya mendekati gelombang aslinya, yaitu gelombang dengan permukaan yang lurus. Tapi semakin sempit ini akan menjadi gelombang yang melengkung, ya. Yang kemudian bagaimana menurut klasifikasi gelombang yang kita temukan atau yang ada? Yang pertama, klasifikasi gelombang menurut arah rambat terhadap getaran. Jadi di sini ada gelombang namanya gelombang transversal, tadi gelombang pada tali atau gelombang pada air. Itu usikannya ke atas, ke bawah, tapi gelombangnya merambat tegak lurus terhadap arah usikan atau arah getaran. Kemudian yang kedua di sini adalah gelombang longitudinal. Tadi pada gelombang pada selengki, ya, usikannya sejajar dengan perambatannya. Jadi arah rambat dan arah getaran itu berimpit. Maka yang terjadi adalah ada renggangan ini, ada rapatan, begitu seterusnya, rapatan dan renggangan. Kemudian
medium apa yang dilalui? Yang pertama khusus gelombang mekanik ini memerlukan medium atau zat perantara. Misalnya gelombang tali atau gelombang bunyi ya, itu pasti memerlukan zat antara. Kalau bunyi tentu saja udara, kalau tali tadi tali, kemudian gelombang air sama. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan zat antara ya. Gelombang radio, gelombang TV, kalian punya HP itu juga nggak memerlukan perantara apapun. Oke. Kemudian yang berikutnya untuk bagaimana dengan amplitudonya? Amplitudo tadi simpangan ya, simpangan getaran ya, kadang lebar, kadang menyempit, itu tergantung. Untuk gelombang yang berjalan ya, simpangan maksimum pada setiap titik selalu sama. Sedangkan untuk gelombang stasioner, simpangan maksimumnya untuk setiap titik itu berubah. Kenapa? Karena ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kita lanjut pada materi berikutnya. Mungkin ada yang bertanya sebelum sampai pada gelombang mekanik, ya, karena ini gelombang gelombang berjalan, ya, gelombang pada tali, ya, sehingga tentunya kalau kalian menggetarkan tali, gelombangnya akan bergerak atau diteruskan sepanjang tali. Atau kalau susah ya di air, tetapi ketika gelombang air itu merambatnya melingkar, tegak lurus terhadap usikan tetapi ke segala arah. Sementara kalau tali itu hanya kepada satu arah saja. Oke, tidak ada yang bertanya? Ya, mungkin dicermati nanti, barangkali pada kesempatan lain akan bisa bertanya kepada saya. Ya. Kemudian bagaimana kalau gelombang mekanik itu merambat atau gelombang berjalan? Kalau ada sebuah kolam, misalnya sebuah kolam, kalian memberikan usikan pada satu titik, maka usikan tadi akan diteruskan ke segala arah. Nah, demikian juga pada gelombang tali, kalau kita mengusik, maka gelombang itu akan diteruskan. Nah, dalam hal ini persamaan umum gelombang itu dinyatakan sebagai YP, ya. Y itu simpangan vertikal pada titik P. Dinyatakan dengan A, ya, A sin theta. Theta-nya kemudian dinyatakan dengan omega T min Kx, ya. Kemudian omega, kalian sudah tahu bahwa omega itu 2V per T atau 2VF, tapi di sini masih 2V per T ya, 2V per T sehingga 2V-nya keluar, sehingga tersisa di dalam kurung itu T kecil per T besar, kemudian ada lagi X per lambda, itu setelah omega dikeluarkan ya. Nah, kemudian bagaimana kecepatan titik P tersebut, kecepatan gelombang di titik P tersebut, ini diturunkan dari persamaan simpangan ya. Kalau persamaan dasarnya A sin theta, ya, theta-nya diganti dengan omega T min Kx, maka di atas ini ada dua fungsi, ya. Yang pertama di luar itu ada A sin theta. Kemudian di dalam tanda kurung itu ada fungsi lagi omega T, jadi ada T-nya. Maka yang kita keluarkan yang pertama turunan dari yang di dalam persamaan di dalam kurung ini. Turunan omega T ini dy per dt ya, menjadi omega. Kemudian fungsi yang lain itu adalah fungsi sinus. Turunan dari sinus itu adalah cosinus, ya. Cosinusnya tentunya persamaannya tetap omega T min Kx. Kemudian turunan kedua itu dinamakan dengan percepatan, ya, percepatan atau akselerasi di titik P tadi. Turunan dari V, ya, kecepatan, atau turunan dari dua kali simpangan. Ini diturunkan Y diturunkan jadi V diturunkan menjadi A, ya. Yang pertama kita tetap menggunakan turunan fungsi yang pertama di dalam kurung. Ini ada omega T. Keluarkan turunan dari omega T itu menjadi omega, padahal tadinya sudah ada omega.
maka di sini ada omega kuadrat. Ya. Kemudian turunan dari cos itu min sin. Sehingga persamaannya menjadi minnya di depan. Ini min punyanya sinus. Maka menjadi min omega kali omega a sin. Maka menjadi min omega kuadrat a sin. Nah, yang a sin omega t min kx ini persamaan di atas. Ya. A sin omega t min kx itu menjadi y. Persamaan dasarnya tadi, maka bisa dinyatakan menjadi di situ ada persamaan min omega kuadrat Zp. Oke, ini persamaan dasar dulu ya. Ada persamaan simpangan, persamaan kecepatan, dan persamaan percepatan. Jadi dasarnya dari matematika, penurunan fungsi, turunan fungsi. Yang berikutnya ini terkait dengan pengertian sudut fase. Ini ada sudut fase ya. Sudut fase. Yang sudut fase itu dari persamaan dasarnya adalah theta. Ya, theta itu bisa dinyatakan menjadi 2V kalikan T kecil per T besar dikurangi X per lambda. Ini aslinya theta ya. A sin theta, tetanya menjadi ini. Ya. Nah, di situ ada persamaannya, sudut fasenya diberi simbol theta. Nah, ini theta P. Kemudian mana yang fase? Fase itu sendiri yang di dalam, nah, yang di dalam tanda kurung, yaitu T kecil per T besar min X per lambda. Itu adalah fase. Kalau ada 2V-nya itu sudut fase, kalau tanpa 2V itu fasenya. Kemudian bagaimana dengan beda fasenya? Beda fasenya itu adalah, ini ada delta X per lambda. Jadi yang paling belakang ini, delta X per lambda. Itu adalah beda fase. Ini persamaan-persamaan yang ada di dalam gelombang berjalan, ya. Misalnya ini contoh, ya kita contoh. Ada sebuah gelombang di situ merambat ke arah sumbu X positif. Jadi kalau kita berada di pusat koordinat gitu, maka X positif itu biasanya ke kanan ya. Dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berapa frekuensinya diketahui 10 Hz. Kemudian amplitudenya juga diketahui 2 cm. Asal getarannya ada selisih waktu 2/3 sekon dengan arah getaran yang pertama ke bawah. Kita diminta untuk menuliskan persamaan umum gelombang, kecepatannya pada titik yang berjarak setengah meter, ya. Kemudian fase dan sudut fasenya, dan yang terakhir adalah beda fase pada titik yang berjarak 0,25 meter atau 20 cm dengan sebuah titik yang berada pada 0,75 meter. Oke, kita masukkan ke persamaan ya. Persamaan yang pertama A sin omega T min Kx. Kita masukkan tadi berapa? Amplitudenya 2. Ya, amplitudenya adalah 2 di sini 2. Kemudian frekuensinya ada, ya. Kemudian kita masukkan semuanya seperti ini. Ini persamaan umumnya menjadi min 2 sin 2V dikalikan 10 T min 2X. Kemudian tentang kecepatan dan percepatannya, ini turunan dari yang pertama. Diturunkan dari Y ke V dan ke A. Ya. Tadi sudah ada, tinggal kita masukkan besaran-besarannya ya. Besaran-besarannya kita masukkan, sudah diketahui, nanti tinggal ketemu hasilnya. Oke, yang terakhir di sini tentang fase dan sudut fase. Fasenya tadi sudut fasenya juga ada, kita masukkan semuanya ya. Pada X-nya berapa? X-nya ada di sini. Lambdanya juga ada ya. Kemudian yang terakhir di sini ada titik yang berjarak 25 dan 0,75. Maka perubahan atau beda fasenya adalah delta X per lambda. Oke, saya kira pada hari ini kita ketemu sampai di sini. Nanti kalian coba hitung dan hitunganmu cocok nggak dengan hitungan saya. Kalau kalian menghitung cocok,
berarti kalian sudah mengerti, tinggal nanti kita cari soal yang senada atau yang seperti itu. Oke, sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.